Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah Atika dinyatakan menghilang, keesokan harinya suasana di rumah kecilnya begitu sunyi. Hanya terdengar isak tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu Atika terduduk di ruang tamu. Wajahnya pucat dan matanya sembab akibat air mata yang terus mengalir sejak semalam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali menatap pintu, harapannya selalu sama, ingin melihat Atika pulang. Masuk dengan senyuman seperti biasanya, tapi kenyataannya tidak ada tanda-tanda kehadiran putrinya bahwa dia pulang ke rumahnya. Sementara Dennis, adik Atika, duduk di samping ibunya. Bocah kelas 5 SD itu terlihat kebingungan. Ia mungkin masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kakaknya yang selalu menemaninya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sementara Rifki datang pagi itu dengan wajah cemas. Sejak malam ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kegelisahan. Tidak mungkin Atika pergi tanpa pamit. Ia mengenal gadis itu dengan baik. Pasti ada sesuatu yang salah. Dan ia pun bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kekasihnya. Bu, saya sudah coba cari ke beberapa tempat, Bu, yang mungkin didatangi Atika, tapi masih tidak ada kabar. Rifki berkata dengan suara pelan, mencoba menenangkan hati ibu Atika yang sudah hancur. Ibu Atika menatap Rifki dengan mata merah. Anakku mungkin gak pergi begitu saja, Rifki. Dia gak pernah seperti ini. Kalau dia ada masalah, dia pasti cerita. Rifki mengangguk. Saya tahu, Bu. Karena itulah kita harus cari tahu lebih dalam, Bu. Nanti saya akan coba hubungi polisi, Bu, untuk bantu pencarian. Ibu Atika pun mengangguk lemah. Harapannya kini tergantung pada Rifki dan juga orang-orang yang peduli pada Atika. Sementara itu, kabar kehilangan Atika pun mulai menyebar di sekitar kampung dan juga tempat kerjanya, yaitu di pabrik garmen yang dulu Atika bekerja. Teman-teman Atika yang dulu bekerja dengannya terkejut ketika mendengar berita ini. Mereka tidak pernah menyangka gadis yang ceria dan juga pekerja keras seperti Atika tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Saya kemarin tuh lihat Atika pamit dari pabrik. Katanya sih mau kerja di rumah pamannya, ujar salah satu teman kerjanya saat berbincang di kantin pabrik. Iya ya, tapi masa sih dia hilang begitu saja? Kan aneh ya, timbal yang lainnya. Beberapa pekerja mulai membicarakan keanehan ini. Apalagi mereka tahu Atika bukanlah tipe orang yang akan pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Sementara itu di rumah Paman Ipul, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bo Ija, pembantu yang biasanya berbincang dengan Atika, yang saat itu baru datang pagi itu untuk membersihkan rumah, merasa ada yang janggal. Ia yang masuk ke kamar tempat Atika biasanya tidur dan mendapati lemari pakaian Atika yang masih ada di sana. Bo Ija mengernyit. Ini Atika kemana ya? Kalau dia pergi, tapi bajunya kok masih ada? Gumamnya. Biasanya kalau seorang pergi meninggalkan rumah itu,
Pasti mereka membawa barang-barangnya. Tapi ini malah tidak. Pakaian Atika masih tertata rapi di dalam lemari, seolah-olah pemiliknya masih ada di sana. Aneh. Boyja pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih sejak pagi, Paman Ipul terlihat lebih diam dari biasanya. Wajahnya tetap dingin, tetapi Mbok Ija bisa melihat ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Ketika Mbok Ija sedang menyapu teras rumah, ia mendengar percakapan antara Paman Ipul dan juga anak buahnya, Joni dan juga Reza. Bos, tadi bos, ada yang tanya-tanya soal Atika bos. Suara Joni terdengar sedikit cemas. Hah? Siapa? Tanya Paman Ipul dengan nada tegang. Itu bos, beberapa warga. Mereka curiga karena Atika gak pernah pamit atau ninggalin pesan. Terus ada yang bilang mereka bakal lapor polisi, jawab Reza. Paman Ipul terdiam beberapa saat. Yaudah, biarin aja. Kita bilang aja dia kabur, oke? Kalian harus tenang. Joni dan Reza saling berpandangan. Mereka tahu kalau polisi mulai ikut campur, maka situasinya bisa jadi tambah rumit. Dari tempatnya berdiri, Mbok Ija pun mendengar semua percakapan itu. Tangannya mulai gemetar saat ia merasakan firasat buruk. Tetapi ia saat itu masih belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di sisi lain, Rifki yang sudah mulai menghubungi polisi dan juga dengan bantuan beberapa warga. Mereka mulai menyebarkan brosur dan juga foto Atika ke berbagai tempat. Mereka berharap ada orang yang melihat atau mengetahui keberadaan gadis itu. Setiap sudut desa ditempel dengan brosur bertuliskan, dicari, Atika, hilang sejak 3 hari yang lalu. Jika melihatnya hubungi nomor ini. Seperti itulah tulisan yang terletak di brosurnya. Pencarian yang semakin meluas. Namun di sisi lain, di belakang rumah Paman Ipul, tanah merah yang masih lembab menyimpan rahasia kelam yang masih belum terungkap. Tidak ada yang tahu bahwa Atika tidak hilang. Ia terkubur di sana, di bawah tanah yang dingin dengan semua impian dan juga harapannya yang ikut terkubur bersamanya. Singkatnya pada keesokan harinya, suasana di desa itu yang masih dipenuhi dengan pembicaraan tentang hilangnya Atika. Pagi itu, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah Paman Ipul. Beberapa petugas turun dan mengetuk pintu rumah besar itu. Paman Ipul yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, bangkit dan membuka pintu dengan wajah yang dibuat setenang mungkin. Selamat pagi Pak, kami dari kepolisian ingin menanyakan beberapa hal terkait Atika. Katanya Atika akan bekerja di sini Pak, keponakan Anda yang dikabarkan menghilang. Jadi kami ingin bertanya-tanya kepada Bapak, ujar salah satu petugas. Paman Ipul yang tersenyum tipis dan mengangguk dengan wajah tenangnya mempersilakan masuk. Oh ya Pak, silakan masuk. Saya juga sudah dengar kabar itu. Sungguh menyedihkan. Para polisi duduk di ruang tamu, memperhatikan gerak-gerik Paman Ipul dengan seksama. Salah satu dari mereka pun membuka buku catatan. Kapan terakhir kali Anda melihat Atika, Pak? Paman Ipul pun langsung berpura-pura berpikir sejenak, lalu menjawab. Terakhir saya lihat dia itu, tepatnya beberapa hari yang lalu, Pak. Dia itu bekerja di sini sebagai asisten rumah tangga saya, membantu bersih-bersih, juga memasak. Tapi kemudian, entah kenapa, dia tiba-tiba pergi, Pak. Saya kira dia pulang ke rumah ibunya. Polisi lain pun menatapnya tajam. Apakah Atika pernah mengeluh tentang sesuatu, Pak? Mungkin ada masalah yang membuatnya pergi. Paman Ipul menggeleng. Setahu saya, dia gadis yang rajin dan bekerja keras, Pak. Saya pun terkejut saat mendengar dia hilang.
Tapi saat itu, sebelum dia pergi tuh, dia tak sengaja menyiram saya dengan kopi panas ini, Pak, ke wajah saya. Mungkin dia takut atau apa. Para polisi pun mencatat semua jawaban Paman Ipul. Sikapnya yang tenang membuat mereka tidak langsung mencurigainya. Mereka lalu meminta izin untuk melihat kamar Atika dan Paman Ipul dengan santainya mengizinkan. Namun karena sebelumnya ia sudah memastikan tidak ada barang mencurigakan di kamar itu, polisi pun tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa menjelaskan hilangnya Atika saat itu. Setelah beberapa pertanyaan tambahan, mereka akhirnya pamit dan meninggalkan rumah itu. Sementara di sisi lain di luar, salah satu polisi pun berkata kepada rekannya, "Dan sepertinya dia terlalu tenang, Dan. Biasanya kalau orang kehilangan keponakan atau orang yang melakukan kesalahan, pasti ada rasa panik atau khawatir, Dan. Tapi dia seperti tidak peduli." Rekan polisi itu pun mengangguk. "Iya benar. Kita harus mencari bukti lain. Kita cari saksi yang terakhir kali melihat Atika." Sementara itu Mbak Ija yang baru saja pulang dari rumah anaknya tiba-tiba dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan penyelidikan. "Permisi Bu, ini kami dari kepolisian yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Atika, Bu. ART di rumah Paman Ipul. Bukannya Anda bekerja di rumahnya Pak Ipul kan?" Mbak Ija mengangguk. "Iya Pak, saya sering bantu-bantu di sana." "Emangnya saat terakhir Anda bekerja di sana, apakah Anda melihat, Bu, ada sesuatu yang aneh?" Mbak Ija terdiam sejenak mencoba mengingat. Kemudian ia berkata dengan ragu, "Saat itu saya pulang Pak sore itu. Tapi Atika masih di sana. Dia kadang juga nginap. Namun keesokan harinya dia sudah tidak ada. Tapi yang anehnya Pak, pakaian Atika masih ada di lemarinya. Kalaupun dia pergi, kenapa nggak bawa barangnya?" Polisi saling berpandangan, ini informasi yang sangat penting. "Tapi apakah Atika pernah mengeluh, Bu, tentang sesuatu selama bekerja di rumah dia?" Mbak Ija tampak ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya pun ia menggeleng. "Dia jarang cerita, Pak. Tapi saya yang sering lihat kelihatan gelisah, seperti ada yang dipikirkan." Polisi mencatat semua informasi itu. "Ya sudah Bu, kalau gitu terima kasih ya Bu. Kalau nanti ada lain yang Ibu ingat, tolong hubungi kami." Mbak Ija mengangguk dan berjalan pergi dengan hati yang tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di rumah Paman Ipul, tetapi ia tidak tahu itu apa. Sementara di rumah Atika, suasana masih penuh dengan kesedihan. Ibu dari Atika hanya terduduk di lantai menangis tanpa henti. Sudah beberapa hari anaknya hilang dan masih tidak ada satupun petunjuk yang jelas tentang keberadaannya. Dennis, adik Atika, hanya duduk diam di sudut ruangan. Ia merasakan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sementara saat itu Rifki yang sering datang, kali ini dia datang membawa beberapa brosur pencarian Atika yang baru saja dicetak. Ia menyerahkan beberapa kepada Ibu Atika. "Bu, ini saya sudah seharian sebarkan ini ke beberapa tempat, Bu. Ibu tenang saja ya, Bu. Saya yakin kok, cepat atau lambat, kita akan menemukan Atika." Ibu Atika mengusap air matanya dan menatap Rifki. "Terima kasih, anak. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Rifki menggenggam tangan Ibu Atika dengan lembut. "Iya Bu, kita tidak akan menyerah Bu. Saya akan cari tahu, saya akan cari Atika sampai ketemu."
Namun mereka tidak tahu bahwa Atika sebenarnya sudah berada di tempat yang tak mungkin kembali lagi. Di belakang rumah Paman Ipul, yaitu di sebuah tanah merah yang masih basah menyimpan kebenaran yang mengerikan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya terbongkar. Singkat cerita, pada beberapa hari setelahnya, pada sore hari itu, matahari yang mulai merunduk ke ufuk barat menyisakan semburat jingga di langit. Mbok Ija yang baru saja selesai bekerja di rumah Pak Ipul dan berpamitan untuk pulang. Seperti biasa, saat ini ia menerima gajinya dari tangan Paman Ipul dengan wajah datar, tanpa kecurigaan sedikit pun. "Ini gajian kamu ya, Jah?" "Iya Pak, terima kasih." Namun saat ia sudah berjalan keluar dan hampir mencapai pagar, ia menyadari sesuatu. Tas kecilnya tertenggal di meja dapur. Ia menghela nafas dan berbalik kembali ke dalam rumah saat itu. Ya ampun, hampir aja lupa. Ia melangkah pelan masuk ke dalam, tak ingin mengganggu, namun saat itulah telinganya tak sengaja menangkap suara percakapan yang datang dari ruang dalam, yaitu suara Paman Ipul yang membicarakan dengan nada rendah penuh ketegangan. "Joni, Reza, kita harus bergerak cepat. Gara-gara polisi datang kemarin, aku gak mau kita ambil resiko. Jasad itu harus dipindahkan. Kita harus buang jasad itu ke hutan sebelum tengah malam." Suara Paman Ipul terdengar tegas dan juga penuh perintah. Mbok Ija seketika membeku di tempatnya, nafasnya tercekat, dadanya berdegup dengan kencang. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tak mengeluarkan suara. Jasad, hutan. "Tapi bos, kalau nanti ditemukan gimana bos?" Suara Joni menyahut. "Ya makanya kita buang jauh ke dalam hutan. Pastikan tidak ada yang tahu. Kalau perlu, kubur lebih dalam di sana. Pokoknya aku gak mau ya ada jejak yang tersisa." Paman Ipul menegaskan. Reza pun mengangguk saat itu. "Ya udah bos, siap." Tubuh Mbok Ija yang mulai bergemetar. Kini semua pertanyaan tentang hilangnya Atika pun sudah terjawab. Gadis itu tidak pernah kabur. Dia sudah mati, dibunuh dan dikubur di belakang rumah ini. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tangannya mengepal erat di hatinya dan dipenuhi ketakutan serta amarah. Ia tahu jika ia tetap diam, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Tapi jika ia bersuara, nyawanya bisa saja dalam bahaya. Ia harus bertindak dengan cepat. Dengan hati-hati ia mundur perlahan, keluar dari rumah itu tanpa suara. Begitu sudah berada di jalan, ia langsung mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menghubungi nomor polisi yang kemarin datang ke rumah Paman Ipul. "Pak, halo Pak, ini saya, Mbok Ija." Suaranya bergetar, air mata masih mengalir di pipinya. "Iya, ada apa Bu?" Saya tahu di mana Atika Pak. Dia nggak kabur. Dia sudah mati. Ternyata ini semua ulah Pak Ipul dan anak buahnya Pak. Mereka bilang mereka mau buang mayatnya ke hutan malam ini. Cepat datang Pak, sebelum mereka sempat melakukannya. Dari ujung telepon suara polisi terdengar tegas. "Ibu tetap tenang ya Bu, kami akan segera menuju ke sana. Jangan sampai mereka curiga." Mbok Ija mengangguk meskipun tahu petugas polisi pasti tidak bisa melihatnya saat itu. Ia menutup telepon dan segera berjalan cepat meninggalkan area rumah Paman Ipul. Dia tak ingin berada di sana lebih lama lagi. Sementara itu di kantor polisi, para petugas pun langsung bergerak cepat. Mereka mempersiapkan tim untuk melakukan penggerebekan. Di tengah malam ketika Paman Ipul, Joni dan Reza mulai bersiap untuk membawa jasad Atika, mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka.
Tepatnya ketika jam 10 malam, mereka mulai menggali kembali kuburan dangkal yang mereka buat di belakang rumah. Jasad Atika masih terbungkus kain, tubuhnya kaku dan dingin. Tetapi Paman Ipul tidak punya waktu untuk merasa bersalah. "Cepat, ayo cepat, jangan lama-lama," bisik Paman Ipul dengan nada ketakutan. Namun tepat ketika mereka hendak mengangkat tubuh Atika ke dalam mobil, suara sirene polisi terdengar memecah kesunyian malam. "Hah, polisi datang!" Lampu-lampu senter menyorot wajah-wajah mereka yang terkejut dan panik. Polisi datang dari berbagai arah, mengepung rumah itu sepenuhnya. Paman Ipul dan kedua anak buahnya pun membeku di tempat. Mereka tidak punya jalan keluar. Joni yang mencoba kabur pun, tapi polisi dengan sigap menangkapnya. Reza juga berusaha berlari, namun nasibnya sama, tertangkap dengan cepat. Paman Ipul yang masih berdiri di samping kuburan hanya bisa menatap polisi dengan wajah pucat. Semuanya telah terbongkar. "Hah, ini semua salah kalian, dasar lambat," seorang polisi mendekatinya. "Salah siapa Pak Ipul? Salah siapa?" Pak Ipul tidak menjawab. Ia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Polisi pun mulai menggali lebih dalam untuk mengeluarkan tubuh Atika. Dan saat kain yang membungkusnya telah dibuka, Ibu Atika yang hadir di tempat itu pun langsung menjerit histeris dan pingsan di tempat. Sementara Rifki yang juga ikut ke lokasi langsung berlari mendekat. Wajahnya hancur ketika melihat tubuh tak bernyawa Atika terbujur kaku di sana. Dia adalah wanita yang selama ini menjadi kekasih hatinya. Sudah tak bernyawa dengan mengerikan. "Atika, Atika." Rifki jatuh berlutut di sampingnya, menatap wajah gadis yang selama ini ia cintai. Air mata mengalir dengan deras. Semua orang di tempat itu tahu mereka tidak hanya kehilangan Atika, tetapi juga kehilangan keadilan yang seharusnya melindungi gadis itu sejak awal. Malam itu pun Paman Ipul dan anak buahnya digiring ke mobil polisi dengan tangan terborgol. Warga yang sudah berkumpul di sekitar rumah mulai berteriak marah, ingin memberikan hukuman sendiri pada pria itu. Namun polisi yang berhasil menahan mereka. Keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Kini setelah jasad ditemukan, jasad Atika pun akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Setelah pemeriksaan forensik selesai, jenazahnya dibawa pulang ke rumah ibunya untuk dimandikan dan dikafani kembali sesuai dengan syariat. Suasana rumah duka begitu pilu. Tangisan terdengar di setiap sudut rumah kecil itu. Para tetangga, teman-teman Atika di pabrik garmen, dan juga warga sekitar datang berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir. Ibunya Bu Asma duduk lemah di samping jenazah anak sulungnya. Air matanya sudah kering karena terlalu banyak menangis sejak kabar kematian Atika terungkap. Sementara itu, Dennis adik Atika hanya berdiri diam dengan mata bengkak. Bocah kelas 5 SD itu masih belum sepenuhnya memahami bahwa kakaknya tidak akan pernah pulang lagi, tidak akan pernah menyuruhnya sarapan lagi, tidak akan pernah membangunkannya untuk berangkat ke sekolah. Rifki juga hadir, berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Kesedihan yang begitu mendalam telah menghilangkan keceriaan di matanya. Ia menatap wajah Atika untuk terakhir kalinya. Masih sulit percaya bahwa gadis yang ia sayangi harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Setelah prosesi pemakaman selesai, jenazah Atika pun diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jalan menuju makam penuh dengan warga yang mengiringi. Beberapa di antara mereka bahkan ikut menangis, meskipun tidak terlalu mengenal Atika secara pribadi. Namun kabar kematiannya yang mengenaskan telah menyentuh hati banyak orang. Ketika liang lahat mulai ditutup dengan tanah, tangisan Bu Asma kembali pecah. Rifki yang berdiri di sampingnya pun mencoba menenangkan, meskipun hatinya sendiri sudah hancur. "Atika, maafkan ibu ya nak. Ibu gak bisa jagain kamu," Bu Asma berbisik sambil terisak. Sementara itu di tempat lain,
Paman Ipul yang saat ini sedang menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Di pengadilan suasana begitu tegang. Paman Ipul duduk di kursi terdakwa dengan wajah penuh penyesalan. Sementara itu kedua anak buahnya Joni dan Reza yang turut membantu menyembunyikan jenazah Atika juga duduk di sebelahnya dengan wajah penuh ketakutan. Hakim mengetukkan palunya menandakan bahwa persidangan akan dimulai. Setelah persidangan yang cukup panjang, akhirnya keputusan pun dijatuhkan. Dengan ini, terdakwa Ipul dijatuhi hukuman mati atas tindakan pembunuhan berencana. Sementara kedua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ruangan sidang hening sejenak. Beberapa warga yang hadir bersorak pelan merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak kepada Atika. Namun di sisi lain saat itu Bu Asma yang juga hadir dalam persidangan, dia menundukkan kepalanya. Ia memang sangat marah dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh adiknya sendiri. Tetapi ia juga tidak menginginkan Ipul dihukum mati. Ketika diberikan kesempatan berbicara, Paman Ipul berdiri dari kursinya. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Seolah beban dosa telah meluruhkan sisa kejayaan yang dulu selalu ia banggakan. Mbak Asma, saya tahu Mbak, saya tidak pantas dimaafkan. Saya telah melakukan kesalahan besar dan saya menerima hukuman ini dengan ikhlas. Tapi sebelum semuanya berakhir, saya ingin melakukan satu hal terakhir Mbak. Suaranya bergetar dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Hakim pun mengizinkannya untuk berbicara lebih lanjut. Mbak Asma, saya sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Saya tidak ada keluarga, tidak punya istri, apalagi anak. Dan saya tidak ingin semua harta yang saya miliki jatuh ke tangan orang lain. Karena itu, saya mohon maaf. Dan saya ingin tobat. Saya ingin semua kekayaan saya diwariskan kepada keluarga Bu Asma untuk menebus kesalahan saya demi Atika. Ujarnya dengan suara lirih. Ruangan pun kembali sunyi. Semua orang terkejut dengan pernyataan tersebut, termasuk Bu Asma. Saya tahu Mbak, ini tidak akan mengembalikan nyawa Atika. Tapi setidaknya, saya ingin keluarga ini tidak perlu lagi hidup dalam kesusahan seperti sebelumnya. Saya harap, meskipun saya telah menjadi orang yang paling dibenci, harta saya bisa berguna untuk mereka. Bu Asma tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu harus menerima atau menolak warisan dari pria yang telah menghancurkan hidup anaknya. Namun ia juga tahu bahwa ia harus memikirkan Dennis, masa depan anaknya yang masih panjang. Dan jika warisan itu bisa membantunya hidup lebih baik, mungkin itu adalah keputusan terbaik. Hakim pun mengangguk. Baiklah, permintaan ini akan dicatat dalam keputusan hukum, dan seluruh aset akan dialihkan kepada keluarga korban. Di sudut ruangan saat itu Bu Asma meneteskan air mata. Ia tidak menangis karena uang atau harta, tetapi karena kenyataan pahit bahwa keluarganya harus melalui tragedi sebesar ini untuk bisa keluar dari kemiskinan. Singkatnya, beberapa minggu setelah keputusan itu, eksekusi hukuman mati pun terhadap Paman Ipul dilakukan. Tidak ada keluarga yang datang untuk menyaksikan, hanya beberapa petugas dan pengacara yang menangani kasusnya. Ketika tiba saatnya, Paman Ipul pun menutup matanya dan menarik nafas panjang. Ia tidak berusaha melawan atau meminta pengampunan lebih lanjut. Ia hanya berucap, semoga Tuhan mengampuninya. Setelah Paman Ipul bertobat, akhirnya pun semuanya berakhir. Berita eksekusi Paman Ipul tersebar luas. Sementara itu Joni dan Reza harus menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi, menghadapi konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Setelah semua itu berlalu, Bu Asma dan Dennis pun mulai mencoba menjalani kehidupan baru. Dengan harta warisan yang diterima, mereka pindah dari rumah lama yang penuh kenangan menyakitkan.
Dennis pun bisa melanjutkan sekolahnya tanpa harus memikirkan biaya. Dan Bu Asma tidak perlu lagi bekerja keras di kebun orang lain. Namun meskipun kehidupan mereka berubah secara materi, luka di hati mereka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Setiap kali melewati makam Atika, Bu Asma selalu berhenti sejenak, menaburkan bunga dan berdoa untuk anak sulungnya yang telah pergi. Rify pun masih sering datang ke makam Atika, berbicara sendiri seolah gadis itu masih ada di sana. Atika, aku harap kamu bahagia di sana. Aku janji, aku akan selalu menjaga ibumu dan adikmu, katanya suatu hari sebelum akhirnya pergi dengan hati yang masih berat. Meskipun keadilan telah ditegakkan, kehilangan Atika tetap meninggalkan lubang besar dalam hidup banyak orang. Namun mereka tahu bahwa gadis itu tidak akan pernah benar-benar pergi selamanya. Kenangan tentangnya akan tetap hidup di hati mereka. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik dan terbaru selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.